itu sangat banyak ini ya, menguras tenaga gitu untuk melakukan konfigurasinya gitu. Tetapi nanti dengan konsepnya menjadi aplikasi umum ya, ini akan menjadi low maintenance gitu. Jadi kita hanya fokus mengendalikan model bisnisnya saja. Kemudian yang ketiga, ini juga masih terkait dengan efisiensi dalam maintenance ya, tanpa harus mempunyai tim IT khusus gitu. Jadi ya karena memang aplikasinya sudah dihandle oleh Perpusnas dan diinstal di cloud ya, jadi kita tidak harus mempunyai tim IT khusus gitu. Walaupun kalau ada yang tidak masalah dan justru lebih bagus gitu. Tapi artinya karena sedikitnya less konfigurasi nanti dalam menggunakan aplikasi ini, jadi ya terkait permasalahan yang tadi saya bilang, misalnya mau install di server, di hosting dan segala macam ya, itu tidak perlu lagi gitu. Dan kemudian yang terakhir tentunya adalah hemat biaya Bapak Ibu sekalian. Saya tahu seperti perpustakaan sekolah itu tidak semua ya mempunyai budget misalnya untuk melakukan hosting, misalnya nyewa di Niaga Hoster rumah web atau misalnya dapat support dari Kominfo-nya gitu, nggak semua. Makanya banyak sekali teman-teman di perpustakaan sekolah itu yang sebagian ya, itu merasa terbebanin dengan misalnya pembiayaan sewa di rumah hosting gitu kan. Nah, ini kalau dengan menggunakan cloud base ini masalahnya sudah terpecahkan gitu. Artinya nanti semuanya sudah ada di sini dan nggak perlu lagi. Yang penting Bapak Ibu sekalian punya koneksi internet, sudah bisa langsung menghandle atau menggunakan aplikasi Enlistlet, aplikasi umum ini. Next Mas. Nah, tapi ada juga kelemahannya Bapak Ibu sekalian untuk cloud base ini. Paling tidak yang bakal diterasakan nanti ada 3 kelemahan utama dalam aplikasi Enlistlet ini jika nanti menggunakan sistem cloud base. Yang pertama adalah aplikasi tidak lagi fleksibel untuk dikembangkan secara mandiri. Misalnya, saya ambil satu contoh. Ada satu perpustakaan Pemprov DKI Jakarta. Itu mereka base-nya adalah Enlistlet. Tapi kalau Bapak Ibu yang pernah mengaksesnya, itu di halaman depannya itu ada jadwal perpustakaan keliling gitu. Nah itu kan artinya modul yang ditambahkan kan. Karena di aplikasi Enlistlet bawaan yang kita install di website itu belum ada jadwal perpustakaan keliling, perpustakaan kelilingnya kemana aja itu nggak ada. Tapi di perpustakaan Pemprov DKI mereka menambahkan modul itu. Itu bisa cepat dilakukan karena ya source code-nya kan diinstal di masing-masing server kita kan. Kita bisa coba juga di localhost, tinggal kita oprek apa yang mau kita tambahkan bisa langsung. Tetapi kalau sudah menjadi aplikasi umum ya, tentunya itu nanti akan menjadi berjenjang. Ketika misalnya nanti ada usulan, oh kita butuh misalnya tambahan modul ABC gitu ya. Perpusnas harus melihat dulu kebutuhannya itu, harus dilihat apakah memang semua perpustakaan membutuhkan atau hanya perpustakaan itu sendiri gitu kan gitu. Kalau memang itu dibutuhkan semuanya ya Perpusnas pasti akan mencoba untuk mengembangkannya juga. Tetapi balik lagi jatuhnya tidak fleksibel gitu. Jadi harus menunggu keputusan Perpusnas dulu untuk ini ditambahkan atau tidak modulnya gitu. Nah, kemudian yang kedua juga masih bersinggungan dengan yang pertama tadi, tidak bisa langsung digunakan jika aplikasi existing itu sudah banyak diintegrasikan dengan aplikasi yang lainnya gitu. Jadi bisa tetap digunakan, tetapi tentunya kita mempunyai suatu mekanisme bagaimana memetakan kembali database yang sudah dikembangkan untuk dengan layanan-layanan lainnya gitu. Jadi harus kita petakan dulu, nanti baru bisa kita lihat, oh ini masih bisa dimasukkan ke versi yang cloud base gitu. Nah, jadi ini adalah satu dari 3 kelemahan yang tentunya bisa menjadi ini ya, menjadi kalau saya bilang sih bukan hambatan, cuman ya faktanya bisa menjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya kita nanti juga akan menyiapkan versi yang installer biasanya yang versi hybrid gitu kan. Apalagi untuk versi yang 3.2 itu juga sudah kita kembangkan untuk menutup celah-celah yang judi slot dan PHP-nya juga sudah kita update. Jadi artinya dalam nanti proses Bapak Ibu sekalian menuju aplikasi Indosat versi cloud ini,
di base utama yang sedang disiapkan kita sudah juga menyiapkan patchingnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kemudian yang terakhir, aplikasi ini bersifat closed source. Yang tadinya versi 3.1 dan 3.2 itu bersifat open source. Nah, yang sekarang itu sifatnya menjadi closed source. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak bisa punya akses untuk melihat codingannya gitu. Karena codingannya ya kita tutup gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kecuali nanti ada versi yang hybridnya, yang offline-nya itu bisa tetap kita berikan. Tapi tentunya itu akan sedikit berbeda source code-nya dengan yang versi cloud system gitu ya. Jadi kurang lebih yang saya tangkap, yang bisa saya petakan, tiga itulah yang akan menjadi sedikit hambatan untuk menjadi aplikasi yang bersifatnya cloud based gitu. Tetapi ini bukan hambatan yang terlalu besar kalau menurut saya karena kita masih tetap punya solusi untuk kelemahan-kelemahan tadi gitu. Nah, kemudian di aplikasi ini nanti yang paling menonjol kalau kita lihat di sini ada UI, modular, interoperabilitas dan profiling. Nah, di sini ini adalah satu konsep baru yang di versi 3.1 atau 3.2 itu belum ada gitu. Nah, yang paling utama adalah yang poin 3 sama 4. Kalau UI UX mungkin ya di versi sebelumnya juga UI UX-nya juga sudah ada gitu kan. Nah, di sini kita juga sudah kembangkan UI UX-nya, tapi nanti itu sifatnya juga belum final ya Bapak Ibu sekalian, masih dalam apa namanya, kalau ada yang lebih bagus nanti akan kita tampilkan yang lebih bagus untuk UI UX-nya. Nah, saya lompat aja ke poin yang nomor 3. Nah, di sini ada namanya intro probabilitas. Nah, di sini artinya semua layanan yang ada di aplikasi Enlisted versi 4 ini sudah didukung dengan Trustful API. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti punya aplikasi layanan yang ingin diintegrasikan dengan data di sini itu sudah ada API-nya semuanya. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian pengen jumlah koleksi atau list beberapa sampel katalog itu ditampilkan di halaman Pemkot atau Pemkapnya. Selama memang mereka membolehkan kita bisa kasih trace API-nya gitu. Ya udah nanti bisa langsung ditampilkan gitu. Begitu juga dengan di apa namanya di versi untuk misalnya layanan kampus gitu. Itu bisa kita integrasikan. Jadi solusi dari closed source tadi sudah kita pikirkan juga dengan adanya Open API gitu. Jadi Open API ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk saling terintegrasi gitu. Jadi walaupun aplikasinya ketutup, tapi datanya itu tetap bisa saling berkesinambungan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah profiling Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pasti semuanya sudah menggunakan aplikasi data.perpusnas.go.id ya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi nanti aplikasi Enlistlight ini levelnya itu ada, bisa dilihat ya, ada admin pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai nanti level kita sebagai pengelola perpustakaan, superadmin pengelola perpustakaan. Nah, ini konsepnya untuk memetakan bagaimana nanti kita bisa melihat view-nya itu ya dari atas sampai ke level yang paling bawah. Nah, keunggulan ini apa? Keunggulan ini yang paling bakal sangat terasa adalah Bapak Ibu sekalian yang di level provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa langsung melihat data perpustakaan yang ada di bawahnya. Nanti akan kita simulasikan seperti apa contohnya ya. Selama ini kan pasti ketika misalnya mau mengukur IPLM gitu, nilai IPLM. Pasti yang provinsi si Bu nge-WA ini kan, yang di kabupaten kota. Bu minta datanya gitu, segera dikirim melalui Excel gitu. Nah, tapi nanti dengan versi yang sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian cukup login sebagai admin provinsi ataupun admin kabupaten kota, nanti datanya sudah kelihatan. Tinggal nanti mau diekspor ke Excel dan sebagainya gitu. Next, Mas. Nah, ini tadi ya user role-nya. Jadi yang pertama ada admin pusat. Admin pusat itu nanti kami Bapak Ibu sekalian di Perpustakaan Nasional, khususnya di Pusdatin. Jadi nanti konsep awalnya yang sudah terpikirkan tapi memang belum disahkan ya. Konsep awalnya adalah setiap dinas provinsi itu harus misalnya bersurat dulu ke Perpustakaan Nasional untuk dibuatkan akunnya, akun
admin provinsinya. Nanti admin provinsi itu juga yang bisa membuatkan akun-akun di bawahnya, level-level di bawahnya. Sama kayak di data.perpusnas. Bapak Ibu kan kalau mau menjadi admin provinsi atau admin kabupaten kotanya kan harus bersurat ke Perpustakaan Nasional kan. Harus ada SK-nya dan sebagainya macam. Jadi supaya yang dimandatkan menjadi admin di level provinsinya itu diketahui oleh Perpusnas dan memang legal gitu. Diketahui juga oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian di level Dinas Perpustakaan Provinsi sampai dengan kabupaten kotanya. Nah, ini nanti levelnya terus mengerucut sampai ke bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi admin pusat bisa melihat data senasional, nanti admin provinsi bisa melihat data seprovinsi dia, kemudian admin kota bisa melihat data sekabupaten dia gitu, dan bisa juga membuatkan akunnya gitu nanti. Oke, next. Nah, ini. 5 menit lagi ya. Oke, siapa? Nah, di sini yang paling utama aplikasi InListLab versi aplikasi umum ini nanti sudah terintegrasi dengan data.perpusnas.go.id atau yang biasa kita sebut dengan web aplikasi untuk kita mendapatkan nomor pokok perpustakaan NPP. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin menggunakan aplikasi InListLab ya harus juga terdaftar di data.perpusnas.go.id gitu. Jadi supaya datanya itu nyambung. Jadi nanti data nama perpustakaannya itu udah langsung ngambil dari data yang ada di NPP atau data.perpusnas.go.id. Jadi semuanya saling berkesinambungan gitu. Jadi kita tidak ingin lagi datanya itu saling lepas semua, tapi saling berkesinambungan. Nah, kemudian eh, step 2, 3, 4, 5-nya tadi sudah saya jelaskan juga, ya, itu sampai level admin perpustakaan mitra. Oke, next Mas. Nah ini kalau kita lihat dari kacamata atas ya, datanya itu ya dari provinsi sampai ke level paling bawah, admin perpustakaan. Jadi kalau selama ini di admin perpustakaan Inlislet 3.1 dan 3.2, level kita semuanya sama Bapak Ibu sekalian, yang paling bawah. Hanya admin perpustakaan. Admin perpustakaan yang ya trollnya mungkin ada super admin, ada kataloger dan sebagainya gitu. Tapi nanti di aplikasi yang ini levelnya ada naik menjadi 2 tingkat, ada 3 tingkat, kota, kemudian di tengahnya ada provinsi, dan level paling atas kita perpustakaan nasional gitu. Jadi nanti semuanya sudah saling terintegrasi. Oke, next Mas. Next lagi aja. Oke, untuk modul-modulnya Bapak Ibu sekalian, untuk tahap yang sampai detik ini kita ingin menyamakan dulu semua modul yang ada di 3.2 dengan aplikasi yang sedang dikerjakan, yaitu aplikasi Enlistlet versi 4. Jadi kita pengen menyamakan dulu semua modulnya bisa sama dan bisa jalan dengan baik dulu, baru nanti pengembangan-pengembangan selanjutnya kita pikirkan. Karena tidak menutup kemungkinan misalnya Enlistlet bisa jadi salah satu platform, kita nambahin modul ada video misalnya, kan sangat memungkinkan juga gitu. Jadi nanti pembelian aset Bapak Ibu sekalian tidak hanya sebatas buku, bisa saja kita bisa membeli apa konten konten digital dari konten kreator yang kita sepakatin nilainya berapa, kita tampilkan di perpustakaan kita masing-masing gitu kan. Karena kan perpustakaan belum, saya lihat belum sampai ke level itu kan. Selama ini kalau kita ingin melihat atau misalnya belajar tutorial itu kalau nggak di YouTube atau melihat yang berbayar gitu kan, di misalnya ada di Udemy gitu atau di website-website lain gitu. Nah, kenapa kita tidak berpikir perpustakaan dengan nanti Enlistlet juga bisa membuat hal yang seperti itu gitu, selama kita memang membeli konten-konten tersebut dari konten kreator gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit konsep awal dari aplikasi Enlistlet versi aplikasi umum ini. Nanti setelah ini akan coba kita overview, nanti yang akan dipresentasikan oleh Mas Hamka sudah sejauh mana dan sejauh mana aplikasinya sudah jadi dan di poin-poin mana yang misalnya modul-modulnya belum optimal dan masih menjadi kekurangan. Tapi paling tidak memang target kita di tahun 2024 ini nanti bakal kita pilih beberapa perpustakaan yang menjadi sampel untuk langsung kita migrasikan data existing dia yang di 3.2 ke aplikasi yang ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mungkin waktu kita memang sangat singkat, nanti kita bisa lanjut di diskusi atau nanti setelah ini kita bisa ada WA, saling bertanya dan sebagainya. Oke, untuk itu saya kembalikan lagi dulu untuk ke moderator kepada Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Mas Ilyas, yang setelah memaparkan secara konsep ya, apa sih perbedaan English Slide yang versi 3 ya, dari sisi paket programnya gitu ya. Tentunya dari modul-modulnya juga atau penampilannya sih memang pasti berbeda ya, tetapi dari cara instalasinya dan sebagainya, aplikasi versi 3 atau versi 4 berbeda dengan versi 3. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut kepada Mas Hamka untuk mendemokan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan yang daring ya bisa disampaikan melalui chat room karena waktu terbatas, mungkin lebih banyak kami jawab yang dari pertanyaan via chat ya. Karena kalau secara langsung khawatirnya nanti waktu nggak cukup ya. Mungkin yang pertanyaan yang langsung disampaikan secara lisan mungkin kami berikan kesempatan nanti kepada peserta yang hadir secara luring. Tapi mungkin setelah semua narasumber menyampaikan paparannya ya. Sekarang silakan dicatat dulu saja, di keep dulu untuk nanti siap disediakan waktunya. Ini sudah 1000 kuota ternyata tidak cukup ya. Saya tadi coba masuk, nyolong-nyolong nggak bisa juga ya. Curi-curi untuk masuk nggak bisa, mental lagi. Tapi untungnya sudah disiapkan YouTube-nya ya, streaming YouTube, dan sudah ada 206 orang yang join. Ya luar biasa ini, nggak disangka antusiasme begitu tinggi. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri berikutnya, Mas Hamka untuk menyampaikan demo ya, ya overview, mungkin tidak terlalu mendalam ya. Artinya bagaimana sih perbedaan secara praktikalnya antara aplikasi versi 3 dengan versi 4 berbasis cloud. Silakan Mas Hamka. Baik, berdiri. Oh ya, boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hamka, dalam hal ini sebagai pengembang aplikasi English Slide. Terima kasih atas kesempatannya untuk present apa yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua. Udah sejauh mana sih aplikasi English Slide versi 4 ini. Mungkin sebelum demo saya sedikit cerita ya. Jadi memang buat kami sebelum mengembangkan aplikasi ini memang challenge gitu ya, sangat challenge karena kami harus mengetahui seperti ilmu Indomar gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah yang memang secara terlalu spesifik, dan itu memang butuh butuh untuk dikaji seperti apa sih Indomar itu. Nah, kemudian challenge kedua, kita sempat seperti yang Ilyas bilang tadi bahwa kita sempat mentranslate atau mengconvert aplikasi sebelumnya menjadi aplikasi versi 4, namun ada challenge lagi di tengah buat di-convert lagi jadi aplikasi umum. Jadi memang awalnya kita upgrade dari sisi PHP-nya gitu ya, versi 5 menjadi 7, terus sekarang udah versi 8 gitu ya. Kemudian juga framework-nya dari Code Igniter 3 menjadi 4, dan seterusnya selalu berkembang. Oke, mungkin seperti ini aplikasi English Slide versi 4, seperti yang diinformasikan Ilyas tadi. Jadi nanti untuk usernya itu kita berjenjang, jadi ada admin pusat, ada admin provinsi gitu ya, admin kabupaten kota, sampai level paling bawah seperti itu. Nah, di sini coba kita login sebagai admin dulu. Nah, yang menjadi keunikan dari aplikasi English Slide versi 4 ini adalah kita tadi disebutkan bahwa
interoperabilitasnya sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman di daerah atau perpustakaan sekolah yang sudah memiliki English Lite versi sebelumnya, bagaimana challenge kami adalah bagaimana agar semua data-data itu tidak input ulang. Nah, kami sudah melakukan restrukturisasi database, kemudian juga kita sudah membuatkan semacam bridging untuk sinkronisasi data dengan minim konfigurasi gitu ya. Jadi nanti cukup diinformasikan koneksinya apa, nanti kita bisa bridging untuk consume data existing bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian untuk aplikasi versi 4 ini, tadi sudah disebutkan juga, salah satu interoperabilitasnya adalah kita connect ke data Perpusnas. Jadi memang yang menjadi key atau unique, yang menjadi key user dalam hal ini adalah nomor NPP. Jadi mungkin salah satu syarat bagi Bapak Ibu untuk join menggunakan aplikasi English Lite versi 4 ini adalah mungkin dengan menjadi member gitu ya, menjadi anggota atau datanya sudah terdaftar di aplikasi data NPP. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki NPP. Nah, di sini kita tidak ada proses untuk menginput ulang profil perpustakaan Bapak Ibu. Kita cukup melakukan sinkronisasi dari back-end, kemudian kita tarik gitu ya, kita sinkronisasi semua data perpustakaan se-Indonesia. Itu secara real time. Jadi seperti alamat, nomor telepon, mungkin nama perpus dan segala macam itu kita udah tarik profilnya. Jadi Bapak Ibu dalam hal create user itu tidak usah lagi masukin profil secara detail karena kita udah punya data karena kita base-nya pakai NPP gitu ya. Jadi memang aplikasi multi tenant ini kita menggunakan key yang unik yaitu NPP sehingga semua user memiliki informasi yang sudah unik gitu. Nggak mungkin ada duplikat atau redundan informasi. Oke. Belum di-share? Iya. Nunggu pantun dulu nih. Petir bukan sembarang petir. Oke. Nah, tadi kita login sebagai admin pusat. Salah satu benefit yang bisa kita lihat adalah seperti tadi, bagaimana helikopter view dari atas gitu melihat ke bawah secara pertumbuhan datanya atau secara koleksi yang dimiliki, kekuatan koleksinya. Jadi kalau admin pusat bisa melihat seberapa besar sih koleksi yang Perpustakaan Nasional miliki. Dalam hal ini adalah katalog kah, apakah itu koleksi-koleksi yang lain gitu ya. Kita bisa melihat. Kemudian sebaran ke bawahnya kita bisa lihat lebih spesifik lagi per provinsi. Dan ke bawah lagi kita bisa breakdown per kabupaten kota, bisa breakdown sampai level sekolah. Jadi ketika ditanya gitu misalnya informasi, kita bisa mendisplay statistiknya secara real time. Jadi tanpa menunggu proses tadi yang manual ya, kirim-kirim data pakai Excel atau pakai WA gitu ya, email. Di sini kita udah bisa melihat helikopter view-nya udah ada. Nah, apa yang kita gunakan sebagai key atau sebagai branch ID, kita menggunakan NPP tadi, nomor NPP sebagai unique key atau tenant ID semua teman-teman ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelumnya kan aplikasi Bapak Ibu kan sifatnya local host gitu ya, installer. Mungkin kita bayanginnya aplikasi ini mirip kayak apartemen gitu ya. Jadi kita bikin apartemennya, nanti Bapak Ibu dikasih kunci. Nah, kuncinya itu adalah NPP. Jadi masing-masing Bapak Ibu tidak bisa melihat, jadi lantai di apartemen lantai 1 nggak bisa melihat data ke atas gitu ya. Di lantai 2, tapi yang atas bisa melihat ke bawah. Di bawahnya bisa melihat ke bawah lagi sampai basement gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih ilustrasi aplikasinya. Jadi apa yang menjadi key Bapak Ibu menjadi kuncinya adalah nomor MPP tadi, login menggunakan username yang udah diberikan. Nah, contoh misalnya tadi ke menu katalog. Nah, di sini contoh. Kita bisa melihat nih koleksi apa aja sih yang dimiliki oleh Kalimantan Timur misalnya. Kemudian kita bisa breakdown lagi sampai level misalnya kabupaten apa yang kita mau lihat gitu ya koleksinya. Jadi nanti bisa kita monitor semua. Jadi memang English Lite versi 4 ini ada 2 fungsi. Pertama, membantu teman-teman Bapak Ibu di daerah gitu ya sebagai operator dan juga ada fungsi monitoringnya. Mungkin itu yang sedikit berbeda. Jadi ada fungsi monitoring di mana super admin provinsi, super admin kabupaten kota memiliki spesial menu gitu ya. Dia bisa melihat atau memonitor semua koleksi-koleksi
yang dimiliki gitu ya, kekuatan koleksi yang dimiliki secara hierarki ke bawah seperti itu. Nah, kemudian misalnya tadi ada sebut profiling yang menjadi unique profiling. Jadi kalau misalnya saya login sebagai Jatim gitu ya, saya juga bisa melihat kekuatan apa namanya koleksi yang di bawah Jatim. Jadi yang tadi kan tadi levelnya Indonesia ya, nasional, ini yang Jatim aja. Atau mungkin kita demo pakai Kaltim boleh. Oke. Sepertinya sangat antusias ya teman-teman yang di online mungkin ikut mengakses, jadi trafficnya memang sangat tinggi, tapi nggak apa-apa, kita appreciate teman-teman yang udah join di online, mungkin sudah dinanti-nanti gitu ya, seperti apa sih aplikasi ini. Nah, ketika kita join sebagai, tadi apa, Kaltim ya? Kaltim, jadi otomatis sudah difilter gitu ya, data-datanya udah under Kaltim secara profiling. Nah, mungkin secara menu atau fitur, bagaimana menambahkan katalog, gimana nambahin eksemplar itu kita buat mirip gitu ya. Jadi look and feel-nya itu sama seperti feel yang ada di aplikasi sebelumnya. Tidak berubah jauh, yang berubah hanya mungkin UI UX-nya aja yang berubah sedikit. Dan juga di sini kita simplify aja. Jadi yang tadi kompleks itu kita bikin simple, kita bikin sederhana. Seperti itu. Mungkin mau lihat juga misalnya gimana sih cara membuat anggotanya, coba cara membuat user gitu ya, misalnya gimana sih nanti pembuatan usernya juga di aplikasi berjenjang ya. Nah di sini kita bisa melihat user-user, mungkin bisa login admin aja Bu. Oke, jadi nanti admin jadi sebenarnya gini, privilege admin bisa meng-create semua user. Cuman agar ekosistem InListLite ini berjalan, admin cukup meng-create super admin provinsi. Biarkan super admin provinsi yang meng-create di bawahnya. Jadi nanti super admin provinsi yang meng-create super admin kabupaten kota. Nah, dan seterusnya. Super admin kabupaten kota meng-create lagi user-user yang di bawah kabupaten kota. Jadi memang kita menciptakan ekosistem kolaborasi seperti itu ya. Nah, di sini misalnya kita create user super admin provinsi. Nah, kita buat usernya misalnya gitu ya. Kemudian nanti ada pilihan di bawahnya itu ada dia sebagai apa. Jadi, apakah dia hanya sebagai fungsi monitoring saja atau operator atau pustakawan istilahnya Pak ya. Atau pustakawan seperti itu. Nah, kemudian itu ada opsi di bawah apakah dia sebagai perpustakaan umum atau tidak. Ya, mungkin nggak usah terlalu lengkap kali ya. Nah, di sini yang saya mau show, ini kan ada provinsi. Jadi provinsi apa yang kita mau create, nanti kita pilih provinsinya di situ. Kalau misalnya dia fungsinya bukan sebagai perpustakaan umum atau monitoring, monitoring saja pilih yang perpustakaan umum tidak. Tapi kalau iya, nanti akan turun lagi branch-nya atau apa namanya perpustakaannya yang lebih spesifik seperti itu. Nah, kemudian interoperability apa yang bisa kita lihat dari InListLite versi 4 ini? Kita juga, karena sistem kita adalah microservice, jadi semua modul-modul itu kita udah create secara microservice, tadi udah diinfo. Jika Bapak Ibu punya landing page atau website yang ingin menampilkan koleksi-koleksi yang dimiliki di InListLite versi 4, itu sangat terbuka, karena kita udah siapkan API-nya. Mungkin di halaman Bapak Ibu mau menampilkan koleksi-koleksi digitalnya juga bisa, jadi kita udah open API, udah bisa share. Nah, mungkin bisa ke halaman InListLite.online-nya, seperti apa sih secara apa namanya secara profilingnya itu bisa dirasakan. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu ditanya alamat websitenya apa, nah kita sebenarnya udah siapin landing page di mana landing page ini bisa kita akses secara bersama. Nah di sini kita butuh pilih dulu nih profiling apa yang kita mau akses gitu ya. Seperti jadi mungkin nanti yang bisa yang bisa ditawarkan ke teman-teman Bapak Ibu nanti ada dua sebenarnya. Kita bisa mengakses aplikasi InListLite yang versi front-end-nya itu bisa menggunakan domain Bapak Ibu nanti ya. Kita pointing misalnya yang udah punya domain misalnya perpus.unair.co.id misalnya gitu ya, seperti itu. Nanti kita bisa pointing ke sini. Nah, yang bisa kita tunjukkan di sini adalah kita sudah membuat semua nama-nama perpustakaan itu udah punya semacam unik nama masing-masing. Misalnya
Dispusip Jatim misalnya seperti itu ya. Nah, apa yang bisa ditampilkan adalah semua informasi yang Dispusip Jatim saja. Jadi kita sudah kunci di domainnya. Nah, mungkin di sini aksesnya adalah /Dispusip Jatim, bisa juga nanti kalau Bapak Ibu punya domain atau website sendiri, kita bisa buatkan bisa kita integrasikan sama domain existing, misalnya dispusip.jatim.go.id misalnya seperti itu. Oh, lagi rame yang akses ya. Bocor ya ininya, Iya. link URL-nya. Jadi banyak yang akses. Luar biasa semangatnya ya. Sebetulnya memang kami belum buka aksesnya. Kenapa? Khawatirnya nanti overload gitu ya. Jadi memang dibatasi hanya untuk para narasumber sebetulnya. Tapi masih bisa ya, sih. Oke, coba di ini kan. Diupayakan coba. Iya, jadi memang nanti aplikasi ini kita hosting di PDN ya, Pak Aris ya. Jadi kalau udah hosting di PDN sih saya rasa kemampuan servernya udah bisa kita tahu lah kekuatan infrastruktur dari Kominfo. Cuman memang untuk hari ini kita masih hosting di lokal kami ya, di Perpusnas yang memang secara spesifikasi 1/1000 dari PDN, jadi jauh ya secara spesifikasinya itu. Makanya mungkin mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit traffic yang terlalu tinggi di web servernya. Bisa dilanjut nggak ya? Ya, rekan-rekan peserta, mohon untuk tidak mengakses dulu ini slide-nya ya. Nyimak saja dulu ya, supaya dapat gambaran dulu. Nanti kalau sudah ready, ini kita review, sudah ada penyempurnaan, kita akan buat versi demonya juga nanti. Tenang aja, ya. Ya, sabar ya. Nah, kemudian juga mungkin saya mau info modul-modul yang ada di English versi 4 bedanya apa gitu ya sama yang sebelumnya. Jadi memang yang ada di versi 4 ini kita menawarkan yang sifatnya plug and play modul. Kalau mungkin sebelumnya kalau yang udah oprek sendiri gitu ya, sifatnya open source, di situ teman-teman melakukan modifikasi modul itu mungkin sedikit tricky ya. Jadi masuk ke model controller, kemudian ada model gitu MVC ya, model view controller yang bolak-balik gitu. Nah, kita di sini udah modular, udah kita pisah-pisahin satu apa namanya? per modul gitu ya. Jadi khusus keanggotaan online, khusus OPEC, khusus. Jadi teman-teman ketika ada modifikasi nggak saling apa namanya? Nggak saling konflik gitu. Jadi misalnya modifikasinya ada tim IT-nya yang dimiliki kolaborasi gitu ya. Jadi yang ingin fokus mengerjakan atau customize di modul misalnya keanggotaan online tanpa mengganggu yang lain yang lagi customize di modul misalnya katalog seperti itu. Jadi kita udah siapkan semacam plug and play modul seperti itu. Nah, mungkin tadi yang menjadi challenge juga secara hybrid seperti apa gitu ya. Nah, kita juga sebenarnya udah siapkan opsi mungkin bagi Bapak Ibu yang secara akses internet mungkin minim, kita juga siapkan versi hybrid mirip seperti deliver source code. Tapi di sini deliver source code-nya nggak full source code, tapi nanti kita deliver semacam repository Git gitu ya, GitHub atau GitLab. Nanti Bapak Ibu di situ ukurannya sangat kecil ya. Jadi nanti kita dipandu sama tim Pusdatin seperti apa sih untuk menjalankan aplikasinya tanpa perlu konfigurasi yang banyak. Jadi hanya dalam 3 baris komen itu udah aplikasinya udah jalan. Jadi kita juga make it simple gitu. Jadi udah simplify proses itu, nggak usah lagi install manual Apache-nya, exam dan lain-lain. Jadi kita juga udah memikirkan gitu ya seberapa effortnya teman-teman Bapak Ibu, apalagi mungkin dari sisi kemampuan IT-nya yang sangat terbatas gitu ya. Kita udah membuat itu menjadi lebih sederhana. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin sambil kita menunggu aplikasinya bisa kita akses. Untuk sementara saya boleh ke pertanyaan jika ada yang mau bertanya, dan saya serahkan kepada Pak Aris, moderator. Terima kasih.
Gimana mungkin dari lokal? Gimana? Apa mau dilanjut dulu? Nggak apa-apa, masih ada waktu. Dilanjut dulu Pak. Sedikit supaya paling nggak diperlihatkan eh, modul-modulnya tadi. Nanti untuk tanya jawab dikumpul di belakang nanti setelah narsum dari Jawa Timur dan Purbalingga. Yang disampaikan itu Pak emang belum bisa diakses sama ini nih gue kasih link. Oke, bisa? Amka bisa? Izin saya. Mas Hamka. Ya, oke, silakan dilanjut. Mungkin paling nggak 10 menit lagi lah, bisa ya, Mas Hamka. Baik, kita lihat sedikit. Ya, seperti apa sih aplikasi front end-nya? Oke. Jadi kita meng-create aplikasi yang sifatnya umum di sini ya. Jadi bagi Bapak Ibu ingin mengunjungi landing page atau halaman website masing-masing ya. Jadi sebenarnya juga prospek kedepannya aplikasi Indonesia versi 4 ini sangat memungkinkan kita bisa bantu sekolah-sekolah yang belum memiliki website. Jadi kita sebenarnya udah siapin modul landing page atau website. Misalnya nanti di situ kita tampilkan profilnya sekolah itu, kemudian koleksinya apa. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal cari gini nama perpusnya apa. Misalnya dalam hal ini saya coba show yang Kalimantan Timur ya, misalnya. Nah, kalau udah ketemu, ini kan ada nih informasinya nomor MPP berapa, kemudian dia dapat tenant ID nomor berapa atau branch ID-nya, kita pilih. Nanti aplikasi Enlistlight itu akan spesifik yang ditampilkan itu adalah memang semua informasi atau data yang dimiliki oleh domain tersebut, yaitu Kalimantan Timur. Nah, apa yang bisa diakses? Di sini ada beberapa modul-modul yang kita udah pisahkan, ada back office tadi ya. Kalau kita klik back office nanti login ke belakang yang seperti tadi, ke back office-nya. Kemudian ada buku tamu, ada baca di tempat, kemudian ada sirkulasi ya, peminjaman, pengembalian, dan OPEC. Misalnya kita show yang OPEC-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti karena mungkin katalognya belum diinput, nanti ketika ada katalog, nanti semuanya akan terinput di sini. Saya coba tambahkan katalognya.
Oke. Misalnya saya coba login menggunakan SH Prof Kaltim ya. Hmm. Terus kita bikin dulu ya. Satu contoh paling ada itu Blitar misalnya. SA Blitar. Ini nih. Ini Samarinda ya. Ini. Ya, setidaknya dari segi tampilan bisa dilihat ya perbedaan English Light versi 3 dengan versi 4. Di samping tadi penerapannya atau ya implementasinya itu menggunakan metode berjenjang gitu ya penggunaannya. Jadi yang pertama tidak perlu diinstal di server perpustakaan, ya. Sudah ada semua aplikasi English Light itu di PDN, ya. Nantinya akan diinstal di server pusat data nasional yang dikelola oleh Kominfo. Kemudian tinggal nanti mendaftarkan atau dengan cara mengajukan diri untuk menggunakan English Light versi 4 secara resmi kepada Perpusnas. Kemudian nanti admin Perpusnas, ya, admin pusat yaitu Perpusnas akan membuatkan account, ya. Tapi bisa juga admin provinsi kalau misalnya memang dia ada di bawah provinsi atau kabupaten kota, sudah ada admin provinsi kabupaten kota, bisa juga dibuatkan oleh admin provinsi atau kabupaten kota untuk akun admin English Light-nya gitu ya. Nah, jadi modelnya mungkin agak ya, berbeda di situ ya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan beli server, tidak perlu memikirkan lagi hosting, semua sudah di set di PDN ya. Ya, mungkin nanti lebih detailnya ketika ini memang sudah siap diuji coba, akan ada sosialisasi lagi, akan ada satu bimbingan teknis lagi ya nanti. Ini kita baru overview saja sekaligus melihat review dan menjadi ruang untuk menyampaikan saran masukan yang nanti untuk kita jadikan penyempurnaan ya ke English Light versi 4 ini. Gimana Mas Hamka? Bikin satu katalog. Oke, silakan. Nah, tadi bikin katalog. Di sini kita lihat ada sekitar 4 ya, ada 4 katalog. Nah, kemudian di sini harusnya di halaman OPEC masing-masing juga yang udah kita profiling berdasarkan domain masing-masing ya. Itu juga nanti terlihat katalog yang udah diinput. Jadi di landing page-nya juga nanti ada. Kemudian bisa kita lihat detailnya juga katalog tersebut. Kemudian juga kita bisa melakukan pencarian. Nah, mungkin pencariannya juga kita mirip ya sama OPEC yang udah ada. Cuman kalau OPEC yang dimiliki oleh Perpus itu kan sifatnya semua ya. Kalau ini udah spesifik yang ditampilkan adalah memang koleksi yang dimiliki oleh profil tersebut. Jadi, nah kemudian nanti kalau misalnya ini ada yang mau akses gitu ya, misalnya tadi yang melakukan fungsi monitoring bisa juga masuk ke dalam aplikasi OPEC-nya, bisa melihat semua katalog-katalog yang dimiliki seperti yang terinfo sebelumnya. Seperti itu. Kemudian fungsi lainnya sama ya, misalnya kita buat mengupdate covernya gitu ya, kita upload covernya dan lain sebagainya. Bebas aja kali ya. Ada contoh. Nah, ini aja.
Nah, misalnya kita upload covernya dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi kemudian juga di OPEC ini kita sudah mengkategorisasikan juga ya, misalnya konten-konten tersebut ada apa aja sih secara jenis bahan, kan ada monograf, ada macam-macam. Juga di halaman awalnya nanti bisa terlihat, misalnya kita balik lagi, kita lihat apa aja sih tadi yang bisa diakses ya. Nah, misalnya buku tamu. Mungkin Bapak Ibu, mungkin mekanisme sedikit berbeda ya. Misalnya untuk mengakses buku tamu, mengakses baca di tempat dan lain sebagainya, itu nanti kita akan diredirect sebuah halaman di mana di halaman itu kita operatornya itu harus milih buku tamu itu nanti setiap harinya itu nanti akan di-set di lokasi yang mana. Nah, ketika ini nanti akan disimpan, nanti ada semacam verifikasi OTP. OTP itu nanti kita akan bagikan kepada masing-masing operator ya. Entah itu dari kami, Perpusnas, atau dari super adminnya. Jadi nanti kode OTP itulah yang nanti menjadi kode unik ketika perpustakaan itu mulai buka di pagi hari gitu ya, sebelum layanannya dimulai seperti itu. Nah, kita simpan, misalnya ada lokasinya ada di ruang baca koleksi umum misalnya. Jadi nanti semua aktivitas yang ada di tersebut nanti akan tersimpan sebagai buku tamu yang ada di lokasi yang mana. Gitu. Jadi secara fungsi kita mempertahankan fungsi itu tetap sama dengan yang ada di Illustrator versi 3 atau sebelumnya. Namun mungkin secara UI UX, secara experience-nya aja yang sedikit berbeda. Kita bikin sederhana ya, kita bikin simple. Nanti di sini kita masukin nomor anggotanya. Nomor anggotanya berapa, kemudian juga kalau dia bukan anggota, kita juga bisa melakukan pencarian anggota seperti itu. Mungkin gitu Pak dari saya Pak. Oke, baik Mas Hamka. Ya, kebetulan waktunya juga terbatas, tapi nanti kalau sudah oke, mungkin pas FGD kemudian dilakukan penyempurnaan, akan disediakan demonya mungkin ya, Mas Hamka, Mas Ilyas ya, supaya teman-teman pengguna Enlislat di seluruh daerah di seluruh Indonesia, baik termasuk yang juga hadir di ruangan ini bisa ikut ngintip-ngintip lah, ikut melihat lah ya. Ya, tapi mungkin perlu diatur ya supaya tidak banyak data sampah juga ya, biasanya kan asal ngisi ya. Data dummy-nya mungkin diatur sedemikian rupa. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Mas Hamka. Ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Sri Hartono. Apakah sudah standby Pak Sri Hartono? Pak Sri? Ya. Mohon di-unmute, Pak Sri. Siap. Ya. Oke, saya terus terang karena tadi terpental nggak bisa join lagi, jadi saya baru bisa ngeliat di YouTube nih, cuman ada delay ya di YouTube juga. Pak Sri gimana? Sudah siap? Nah, Pak Sri sudah beberapa hari ini ikut bersama narasumber yang lain untuk mereview atau melihat desain, kemudian konsep, dan juga mencoba modul-modul yang ada di English Slide. Nah, kami minta Pak Sri Hartono memberikan review ya dari sisi mungkin user experience-nya, kemudian juga kelengkapan modulnya, dan juga mungkin nanti apa saran-saran ke depan supaya ini bisa digunakan oleh perpustakaan umum provinsi sekaligus ya perpustakaan umum provinsi sebagai admin daerah juga ya nantinya yang akan diberi tugas untuk meng-create akun-akun di perpustakaan di bawah
eh, apa namanya di bawah provinsi. Silakan Pak Sri Hartono. 15 Terima menit, kasih. 20 menit ya Pak Sri, bisa? Terima Cukup ya? kasih. Ya. Insya Allah. Terima kasih Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Jadi saya ini sering ditanya orang-orang, kapan Pak yang versi 4-nya? Karena yang versi 32 update-nya kan juga belum turun tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semuanya. Mungkin Pak Sri, Sehat. Wah, ya, belum muncul share screen-nya. belum. Ulang lagi Pak. Mungkin masih Bentar. layar hitam. Mungkin koneksi internet di sana agak sedikit. Udah? Bisa di stop dulu Pak, lalu di start lagi, di share lagi. Udah? Belum muncul atau mungkin dikirim boleh Pak? Ininya belum, maunya saya itu langsung karena ini sudah terbuka semua modulnya. Belum muncul ya Pak. Bentar. Udah? Udah di stop dulu Pak, maksudnya di stop share dulu, Iya, iya. lalu share ulang. Mungkin kejadian, jangan 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 keluar dari Zoom ya Pak. Maksudnya Enggak. keluar dari Zoom, salam Bapak. Udah? Apa? Stop Ini dulu ya? Pak, karena ini belum stop belum stop share Bapak tadi. Stop share dulu. Oke. Oke? Itu belum kelihatan Belum? juga ya. Atau dikirim aja deh Pak. Nggak apa-apa, ini plan B, plan B. Eh, saya belum buat ininya karena saya maunya langsung online karena ini sudah kebuka semua modulnya. Jadi Oh. modul tab-tabnya udah kebuka semua. Bentar. Saya ulangi lagi ya. Oh Bapak mungkin mau share-nya mungkin Pak, share-nya salah ini kali. Salah halaman yang di-share. Hmm, ini udah kok ini. Udah. Share, Bapak share PowerPoint atau share apa? bukan, Oh, browser. screen. Iya, ah, monitor. Kayaknya jaringannya di sana ya. Ada gangguan mungkin. Kayaknya iya sih. Bentar. Hmm. Tapi lengkap kok ininya. Hmm, Oke Pak, nggak apa-apa mungkin Pak Sri kalau memang ada kendala langsung mungkin disampaikan saja Ini aja ya. Ya udah, oleh Pak mau saya Sri. rangkum. Stop share aja, stop share. Kita mungkin kami yang share screen kan mungkin. Oke, nggak apa-apa. Mm-mm. Nggak apa-apa disampaikan saja poin-poin apa yang menjadi perhatian Pak Sri. Gini. Kemudian apa rekomendasinya? ah, Setelah saya coba-coba beberapa hari ini, memang ada beberapa belum belum 100% ya. Tapi dalam segi tampilan sudah, kalau menurut saya sudah oke dari segi tampilan dan tidak terlalu banyak kayak di versi 32. Kalau yang versi 32 itu katanya orang kalau saya ngajar itu Pak, ini kok banyak amat Pak ya. Nah, apa ini harus diklik semua? Nah, gitu. Kalau yang ini agak lebih simpel. Terus dari segi mungkin kalau provinsi
itu kita kan sebagai adminnya di provinsi. Nah, sementara di provinsi kan juga ada koleksi juga. Jadi kita kan juga memasukkan koleksi. Kalau nanti saya mau memasukkan koleksi ke perpustakaan saya, sementara kalau di daftar katalog tampilan saya itu kan nggak ada tambah katalog. Nah itu mungkin nanti bisa di sama Mas Hamka atau siapa nanti. Terus Dipisahkan akunnya gitu, juga Pak. Atau mau mungkin disatukan nanti akun? berarti ada membuat akun untuk ini ya kataloger ya, seperti itu Ya, ya. akun sebagai Oke. admin provinsi dan akun sebagai admin perpustakaan Nah, nggak dinas. apa-apa ya, ini nanti saya mereview sambil langsung nanya ya. Kalau Ya, nggak misalkan apa-apa. bisa jawab, nggak apa-apa. Biar menyingkat waktu. Terus di provinsi ini kan kita juga yang namanya harus mencetak kit kartu katalog Indo, KCKR, dan sebagainya. Sementara data-data itu kan kita ngambilnya dari INDIS. Nah, nanti kira-kira bagaimana itu, teman-teman. Kalau misalkan nanti saya full ke cloud, apa bisa saya mengambil data itu? Karena di English kan belum ada. Atau mungkin dibuatkan tersendiri untuk kit atau apa, tapi ngelinknya ke English. Atau juga KCKR-nya itu ke English. Gitu. Terus untuk setting-setting ini, kalau saya men-setting di Provinsi Jawa Timur, apakah nanti eh, bawahan di bawah Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota di Jawa Timur, settingannya persis dengan settingan saya, atau mereka juga bisa men-setting sendiri? Tuh. Ah, untuk kalau kabupaten kota, sekolah-sekolah itu banyak yang nanya, Pak Sri, kalau saya nanti misalkan eh, ikut di yang versi 4 itu, bagaimana cara memigrasikannya? Sementara ini kalau yang di 32 itu insya Allah saya bisa bantu Cara apa, Pak? Maksudnya tadi? migrasi datanya. Migrasi, oh ya. Ah, karena kayak di provinsi mungkin di Mas Yudianto juga di UNER kan itu banyak sekali tak-tak yang dikeluarkan yang bukan defaultnya English. Nah itu kalau memigrasikan tak-tak itu apa masuk? Salah satu contoh kalau di versi 32 kita ada yang namanya import koleksi ya. Atau ada lagi tools untuk migrator English. Sementara di tool migrator English sebenarnya lumayan sih, dia bisa banyak. Cuman kebetulan Excel-nya masih Excel lama, jadi dia nggak sampai 60.000 dia nggak bisa. Kalau ratusan ribu kayak seperti di ITS tuh bingung juga untuk tool migrasinya. Nah, terutama nanti itu tadi, tak-tak itu tadi. Karena di Excel-nya itu kan cuman berapa itu taknya, nggak semuanya masuk. Itu salah satu mungkin perlu dipikirkan oleh Perpusnas untuk memigrasikan secara online-nya itu. Itu. Dan juga, bentar ini saya ada catatan. Ehm, Mungkin kalau bisa dibuka itu salah satu katalog, entry katalog secara MAK itu ada beberapa yang kalau kita copy paste misalkan. Kita ini beli buku dari luar negeri, bahasanya Jerman. Tulisannya kan kalau Jerman itu hurufnya ada titik-titik apa itu ya. Daripada lama kita copy paste itu dia nggak mau karena ada beberapa karakter dia nggak bisa masuk.
Nah, itu mungkin perlu diperhatikan juga karakter titik di atas, titik 2 di atas, dan sebagainya itu. Terus ini malah ini ya, ini malah memberi masukan aja, nggak apa-apa ya. Iya Pak, kami butuh apa masukan dari Pak Ah, ah. Sri setelah Terus, beberapa hari mereview. ah, ah. Terus di 32 itu terutama mungkin perlu juga diperhatikan karena nanti ada hubungannya dengan laporan klasifikasi. Kalau kita memasukkan data secara advance, untuk maaf bukan yang sederhana, secara advance itu kalau kita memasukkan klasifikasi, itu kan ada yang namanya uh, klasifikasi DDC-nya versinya berapa kan itu. Dalam kurung 23, 297, dalam kurung 23. Yang benar itu tulisannya klasifikasi dulu apa versi. Karena kalau nanti kita memasukkan di yang advance, itu pasti yang versinya yang keluar dulu, bukan. Jadi setelah versi, baru belakangnya DDC. Lah itu nanti kalau di laporan DDC, di laporan klasifikasi kan jangan-jangan yang kebaca 23-nya, bukan 297-nya. Jadi kita manual akhirnya, dibalik akhirnya kita kalau mau memasukkan DDC itu kita balik. Versinya itu kita masukkan. Karena tampilannya di depannya itu uh, bukan urutan klasifikasi dulu, setelah itu versinya itu. Oke, berarti penyempurnaan di forum apa marknya ya Pak. Ah, ah. Hutan. Oke, baik, terima kasih. Terus lagi ada di administrasi itu ada pilihan, ada isian ini kalau nggak salah, isian gender ya. Gender. Kenapa itu diisi? Kalau diisi kan bisa dirubah. Kalau dirubah gimana kalau saya kasih gender yang lain? Kenapa nggak langsung aja dipastikan gender yang spasi 2, kalau saya diisi, gitu. Gimana? Nah itu salah satunya. Karena kalau gender pasti 2 itu aja. Nggak ada yang lain. Baik Pak. Setting administrasi ya sekarang. Iya, iya. Kan ada itu kan. Lebih dari 2 gitu ya. Kan ada 2 itu ya. Sistem, jadi itu permanen saja mungkin gitu Pak ya. Iya, permanen. Pasti hanya 2 ya. Kan gitu ya, bener kan? Siap. Karena nanti saya nakal bisa saya isi yang lainnya nanti selain yang 2 itu. Siap. Mungkin supaya nanti bisa pakai bahasa Jawa gitu kali Pak ya. Jadi laki-laki bahasa Jawanya lanang gitu. Nah, nggak tahu ya. Untuk yang 4 ini kira-kira sistem kodenya hampir sama enggak dengan yang 32. Salah satu contoh gini kalau di 32 itu. Kalau di 32 itu kalau kita mencari di daftar katalog laki-laki dan perempuan tidak akan pasti ketemu. Kecuali kalau di administrasi kita rubah pria wanita. Baru ketemu. Jadi yang 32 nanti tolong misalkan kalau ada kesempatan ya teman-teman yang lainnya juga untuk setting jenis kelamin itu diganti pria wanita karena nanti di daftar anggota berdasarkan jenis kelamin tidak ketemu kalau dia laki-laki dan perempuan nggak keluar. Jadi itu mungkin kalau persis jangan-jangan yang di versi 4 masih seperti itu. Ya, jadi di versi 4 supaya disempurnakan itu ya Pak ya. Y32 bisa juga disempurnakan nanti. Kira-kira apa itu? Ya. Ada lagi tambahan lagi untuk kartu, bukan kartu, untuk label untuk barcode, baik itu barcode koleksi maupun barcode kartu anggota. Kalau di versi 3 itu kan pakainya font 39.
Nah, itu banyak sekali teman-teman yang font 39, apalagi kalau yang dimasukkan Niki kan panjang tuh. Sementara kalau 39 kan panjang, sementara di layoutnya itu terbatas. Nah, kebanyakan yang kan nggak bisa merubah untuk merubah di filenya itu, di shortnya kan nggak bisa dia. Nah, itu banyak yang mengeluh seperti itu. Sarannya Bagaimana? dirubah gitu ya Pak, Kalau jadi barcode-nya ya. ya sebenarnya kalau di 32 itu ada dua PDF sih, MPDF satunya siapa gitu, apa gitu. Nah, kalau yang MPDF saya rubah menjadi 128. Jadi ya pasti kebaca dan tidak panjang. Mungkin yang 32, kalau pakainya yang 39 fontnya, tolong diperhatikan itu. Karena terlalu panjang itu barcode-nya. Tapi kalau bisa kita rubah menjadi 128, dia akan nggak terlalu panjang, bisa kecil. Itu. Apalagi ya, kalau dari segi tampilan sih lebih nyaman ini kalau dibandingkan dengan yang English 32, lebih nyaman. Cuman eh, kemarin itu nggak bisa buka semua modul sih. Nah, memang ada beberapa modul yang belum bisa dibuka karena memang masih pengembangan kan gitu. Tapi sebagian modul sudah bisa dibuka. Em, Ntar ada lagi ini. Ya Pak. ah, 3 menit lagi ya Pak. oke, ntar. Sirojudin. Ah, ya mungkin bentar. Buku tamu yang buku tamu itu sebaiknya memang buku tamu tidak usah login. Jadi tinggal pilih aja lokasi. Kayak di tempat saya nih, nanti buku tamunya lokasinya di dewasa ya tinggal dewasa udah. Di anak-anak ya tinggal pilih anak-anak. Karena ada beberapa komputer ada buku tamu kalau di tempat kita gitu. Mungkin sementara itu Pak Aris. Baik, Ah, eh, buku tamu nggak usah lebih, login ya Pak ya. ah, lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, tangan untuk Pak Sri Hartono dari Dinas Pustakaan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Sri atas masukan dan reviewnya terkait dengan English Slide versi 4 ini. Mungkin nanti ditanggapi sekalian saja mungkin ya, Mas Hamka, Mas Ilyas, kalau tadi ada pertanyaan. Nanti mungkin ada pertanyaan yang sama juga dari Pak Sirojudin atau dari eh, peserta, nanti bisa sekalian. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, saya persilakan selanjutnya Pak Sirojudin dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Purbalingga untuk memberikan reviewnya. Mas Ilyas mungkin di stop screen dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Sirojudin. Mungkin bagi pengguna Enlistlet yang sudah lama, kalau interaksi di grup Facebook, mungkin dulu sudah kenal saya. Karena saya dulu sangat aktif untuk share Enlist dari versi 32. Jadi, apa yang ada di Enlistlet versi 4 ini adalah suatu harapan dari saya. Dari awal saya mengetahui Enlistlet, waktu itu masih versi 2. Saya ingat itu waktu itu ada semacam bantuan server dan lain-lain. Itu datang rekanan yang membantu untuk instalasi dan pelatihan. Waktu itu saya beri catatan panjang sekali. Mungkin ada 3 halaman bolak-balik. Itu apa yang sekarang ada itu udah hampir mencakup semuanya. Tapi saya sangat concern sekali untuk di keanggotaan berbasis NIK. Itu yang memang saya harapkan dan itu sekarang diakomodir di Perpusnas sebagai sakti. Ya. Eh, Ya, selanjutnya gimana Pak?
Ya, oleh Mas Yasir? untuk apa namanya, hari ini sebetulnya saya tadi malam berusaha menyiapkan materi, Pak. Cuman karena tadi malam kan ya mungkin semuanya tahu bahwa kemarin kita itu apa ya, berusaha mereview ini English, tetapi kan masih ada berbagai macam kendala yang sepertinya belum optimal. Sehingga harapan kami untuk bisa mereview secara penuh itu memang belum. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Aris di awal bahwa untuk kami lebih kepada review di apa UI UX. Ya, UI UX itu untuk tampilan InListLab di versi 4 ini memang kan paling tidak secara garis besar kalau kita mereview apa UI UX itu ada sekitar 9 poin yang perlu direview. Antara poin pertama adalah desain visual. Desain visual dari InList ini sudah muncul ya share screen-nya ya Pak? Sudah. Sudah. Ya, ini cuman iya. Kalau kita lihat di apa di awal InList ini kan acara desain visual ini kan pewarnaan sebetulnya tidak terlalu jauh dengan versi 3.2 yang memang mengadopsi warna Propusnas yaitu biru-biru itu ya. Ya, ini mohon maaf laptopnya hari ini agak lemot ini karena laptop pengganti. Jadi biru-birunya masih, cuman di versi 4 ini memang kelihatannya lebih soft. Jadi di mata itu memang lebih enak, terutama bagi orang-orang yang mungkin usia di atas 40 ya Pak Aris ya. Jadi apa namanya, kita bisa melihat dari sisi desain visual ini, wah ini kok agak lama ya. Ya nggak apa-apa Pak Siroj, mungkin disampaikan Iya. aja poin-poinnya langsung sampai. Ya, desain visual ini ya, ini tampilan awal ini adalah semacam ini. Ini menurut saya udah apa ya, udah soft banget itu Pak. Cuman kalau kita melihat ini login ini slide, terus ada login apa namanya logo perusahaan nasional. Mungkin nanti ke depan bagi perpustakaan kabupaten, kota dan provinsi, nanti logo itu kami harapkan mungkin bisa diubah menjadi logo daerah masing-masing Pak. Nah itu. Mungkin apakah karena ini tampilan awal jadi nasional dulu gitu Pak. Jadi terus untuk copyright bawah itu kemarin saya melakukan seperti halnya Sri Kandi ketika sudah SPPE sudah tidak bunyi arsip nasional tapi adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi ketika nanti itu sudah pemerintah Republik Indonesia berarti seluruh instansi pemerintah itu kewajibannya memang wajib sekali itu Pak. Nah itu seperti itu. Ini di awal saja. Ini untuk tampilan awal kita bisa melihat semacam ini. Coba saya masuk di selanjutnya. Anda bisa. Ya akses mungkin banyak yang nyoba-nyoba nih Pak Sirojudin. Jadi Waduh, agak kok salah ini? lambat. Lupa password. Sudah padahal Pak. Maksudnya udah saya pakai dari tadi itu Pak. Coba-coba. Ini Mungkin dibantu aja Pak sama Mas Ilyas atau Mas Hamka. bentar. Atau nggak apa-apa Pak Sirojudin, supaya menghemat waktu disampaikannya seperti Pak Sirhartono tadi. Oh iya, iya. Share screen aja coba. Anu dari situ Pak. Kita mulai dari awal sini Ya, Pak. silakan di stop screen dulu Pak Sirojudin. Oke. Ya, disampaikan aja poin-poinnya dari pengamatannya. Tadi ada apa ya 9. Ya, paling tidak ada unsur. 9 unsur Nah, di apa namanya? Ketika kita berbicara tentang UI UX. Jadi desain visual tadi intinya sudah menurut Pak Sirojudin sudah oke lah ya. sudah oke Pak. Kemudian Cuman tapi tadi itu Pak, coba diproses dari mulai login password itu tadi.
Setelah itu kan ada tampilan yang apa, tampilan apa ya, milih milih itu ya Pak, milih apa namanya, milih perpustakaan nanti gitu. Ya. Sorry sambil minum, mulut kering. Baik, unsur kedua mungkin menurut Pak Sirojudin gimana? Dari Oh ya, unsur. kita lihat di unsur visual dulu, nanti kan di kalau selanjutnya nanti kita bisa cerita tentang navigasi, terus responsif dan kompatibilitas, terus nanti interaksi pengguna, terus ada juga unsur kecepatan dan kinerja, terus aksesibilitas, terus kesesuaian dengan tujuan pengguna, terus informasi pentingnya, dan uji penggunaan. Iya, Pak. Jadi kalau Silakan. uji Masing-masing itu unsur itu gimana menurut penilaian Pak Sirojudin? Mungkin sekalian ya, dengan rekomendasinya, silakan. ya jadi tolong ini Pak di apa namanya, di daftar yang perpustakaan dulu Pak, yang berbasis data.perpusnas.go.id itu. Coba saya pengen lihat di tampilan situ dulu. Ternyata tadi malam udah saya screenshot itu semua, itu sudah saya Yang ada ada Perpusnas ya Pak Sirojudin. ya, yang ada data itu, data perpustakaan yang banyak itu loh Pak. Bikin sudah terlihat itu Pak yang disinkronisasikan. Ini belum, ini yang muncul baru apa? Yang Ini udah muncul itu yang sudah ditampilkan itu tabel mitra perpustakaan itu yang itu mengambil dari NPP itu Pak Sirojudin. Dari data ya, perpustakaan. maksudnya coba ditampilkan di halaman yang itu dulu. Di halaman yang apa namanya? Yang ada ada apa Data nama perusahaan perpusnasnya. Oke, oke, oke. pilih kayak gitu Pak. Yang ada kita milih itu, milih apa namanya? Milih perpustakaan gitu Pak. Nanti kan kita harus memasukkan apa? Mencari nama perpustakaannya Pak. Nanti kita ada masukkan di situ tuh. Sudah di-share? Ya. Yang Nah itu ini Pak Pak. Sirojudin. Ya. Ya ini betul Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita mau nyari apa namanya, nyari, nah itu yang tadi diklik itu, ketika kita mau nyari paling tidak bagi orang yang pertama pakai, apalagi tidak terlalu familiar dengan aplikasi, di situ akan bingung kalau di situ justru masukkan apa Pak. Jadi paling tidak harus di situ ada tulisan, umpamanya masukkan nama perpustakaan gitu Pak. Itu kan sementara masih blank, nggak ada petunjuk apapun di situ. Jadi itu adalah di step selanjutnya. Terus untuk tombol pilih sudah cukup, sudah oke juga ini Pak. Nah, jadi ini Jawa Timur umpamanya itu kan langsung tampil itu NPP dan nama perpustakaan, kemudian next pilih. Jadi itu di apa namanya, kolom apa, kolom pencarian yang tadi ditulis kebun jeruk itu paling tidak di situ dikasih keterangan Pak. Nah, setelah next ini Pak, ini di sini ini kan ada gambar apa namanya, coba Pak. Nah, coba diklik pilih itu Pak. Ya, klik pilih. Itu tadi masukkan di situ Pak, di tulisan kebun jeruk itu paling tidak harus ada bimbingan bahwa di situ bisa untuk mencari nama perpusnya. Ya di sini Pak. Untuk di sini Pak Aris, jadi kalau kita melihat di tulisan back office, keanggotaan sampingnya itu kan ada gambar jari ya Pak, gambar tangan ya, telapak tangan, yang itu identik dengan biasanya orang akan menganggap ngekliknya itu di situ Pak. Iya kan? Tetapi ini ngekliknya adalah sebelahnya agak jauh mepet ke samping Iya. itu. Jadi Ya, di jadi area itu sudah langsung bisa diklik iya, lah gitu ya. ya harusnya langsung klik. Karena kalau Baik. tidak jeli di samping itu ada tombol apa? Ada gambar panah itu. Orang itu tidak akan ngeklik situ, mesti ngekliknya di gambar yang ada jarinya itu, Pak. Sebelahnya buku tamu, Ya, sebelahnya baik. back office itu akan seperti itu. Jadi ini adalah eh, review apa namanya dari segi tampilan. Ya silahkan next umpamanya di buku tamu, Pak. Ini adalah salah satu unsur navigasi, Pak. Ini desain visual sudah oke. Dari unsur navigasinya itu tadi itu, Pak. Jadi apa namanya? Kalau navigasi adalah tinjauan kejelasan dan konsistensi navigasi. Pastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur dan informasi yang mereka butuhkan. Nah, itu tadi ini adalah unsur navigasi tadi di samping desain visual tadi. Kemudian responsifnya ketika diklik itu
kalau enggak pas di apa namanya di ujungnya itu kan dia enggak masuk Pak. Jadi itu kan jadi kurang responsif, dianggapnya seperti itu Pak. Ya, kemudian untuk buku tamu, gini Pak, untuk buku tamu kita beberapa kali diminta laporan oleh inspektorat, bahkan kita diminta laporan oleh KPK tentang untuk mengukur layanan publik Pak. Nah, di situ kita itu diminta sampai dengan nomor HP detailnya, itu nomor HP pengunjung, baik anggota non anggota, terus nanti berdasarkan umur, berdasarkan apa namanya pendidikan dan sebagainya. Nah, di versi 3 itu kita tidak bisa memberikan laporan itu, dicetak menu laporan itu. Nah, kalau di tempat kami itu menu laporan itu sangat berguna dan itu permintaannya berbagai macam model menu laporan, mulai dari pengunjung dan sebagainya. Pengunjung itu nanti yang anggota berapa, laki-laki perempuan berapa, terus apa namanya umur berapa, terus pendidikan apa, pekerjaan apa gitu. Nah, di buku tamu yang sekarang, laporan buku tamu itu tidak ada, belum sampai ke situ. Padahal kalau kita Kurang melihat, detail maksudnya ya Pak ya. iya kurang detail, iya itu kita Ya, hampir tiap tahun itu kadang-kadang sampai 2 kali Pak diminta sama inspektorat. Pernah kita diminta sampel 500 pengunjung perpustakaan lengkap dengan nomor HP-nya. Dodoran kita Pak. data yang privasi juga pengennya ada di laporan gitu ya. Iya, jadi itu laporan itu bisa menampilkan ini. Kalau seperti ini kan di buku tamu sepertinya Baik. belum ada Nanti mungkin permintaan nomor HP, ditinggalkan dari nomor sisi HP pengunjung. data Iya, privasi itu apakah dimungkinkan, tapi mungkin ini nanti dikembalikan ke apa namanya pengelola mungkin Pak ya, kalau data privasi ini untuk dikeluarkan di laporan itu nggak masalah dengan undang-undang ITE ya Pak Sirojudin. kalau nomor HP itu kan sepertinya sih mungkin enggak Pak, karena dia kan untuk mengukur survei layanan publik Pak. Di tempat kita itu sering banget diukur survei layanan publik berdasarkan nomor dikirimi lewat link, nomor lewat WA itu Pak. Itu seperti itu. Jadi yang dimintakan apa namanya umur, kategori umur, terus nama, terus apa namanya tingkat pendidikan, terus nanti juga apalagi kemarin saya agak lupa itu, jadi termasuk kontak yang bisa dihubungi, yaitu nomor HP yang diminta. Kita diminta itu pernah 500 nomor pengunjung dalam 1 tahun Pak. Ya Oke. kita berakrobat Pak, kita berakrobat dengan berbagai macam, ya kita lewat langsung data di SQL-nya Iya. tadi lewat itu. Tapi kan yang punya kemampuan semacam itu tidak banyak insya Allah Pak. Ya. Untuk melihat Jadi itu. intinya di laporan anggota agar di versi 4 ini lebih detail ya Pak, sampai Iya, dengan lebih detail. seluruh datanya bisa dikeluarkan untuk kebutuhan tadi ya. Iya, banyak data Pak, tidak seluruh. Iya. Oke, baik. Nah, terus di Lanjut, Pak. laporan Lagi. di laporan anggota yang versi 2 itu kan laporan buku tamu versi apa? Buku tamu versi 32 itu kan kalau rombongan kan dia jumlahnya di kolom itu langsung kumulatif, laki-laki perempuan itu dalam satu kolom. Ketika diekspor ke Excel dia akan tetap satu kolom, sehingga kita ketika dijumlahkan lewat sum itu kesulitan Pak untuk anggota. Nah, itu kadang-kadang kita akan membuat grafik itu, jadi ini. Moga-moga di versi 4 itu terakomodir. Ya, terus kita coba di back office, Pak. Back office, silakan. Ya, coba di back office. Jadi ini tadi secara navigasi dan apa desain visualnya, responsifnya sebenarnya sudah. Interaksi pengguna itu ya ketika kita menggunakan kecepatan itu mungkin apa namanya load-nya halaman sih sebetulnya ini udah cepat Pak. Cuman mungkin yang akan terpengaruh ketika di mana kekuatan server dari upload dari Inlis nantinya Pak. Ya, terus ini di back office saya kok agak terganggu dengan apa ya? Ini Pak di apa namanya? Ini yang ada fotonya siapa ya? Orang ganteng banget ini Pak. Nah itu, coba kalau itu, kalau apa namanya tampil dia ditampil awal dia seperti itu, tapi habis itu hidden gitu. Nah itu nanti ada tombol untuk bisa itu. Kemudian, Ikonnya jangan pakai icon itu ya Pak Sirojudin. iya, seperti di 32 kan dia di pojokan itu, jadi dia tidak terlalu mendominasi Pak. Iya.
Nah, ini lumayan mendominasi. Kemudian untuk apa namanya, ketika ketika di minimas kayak gini kan juga tampilannya jadi kesananya itu kayak gitu, Pak, kurang bagus itu. Kemudian di apa namanya, di sebelah ini, barisan dashboard, terus apa namanya ini, kita itu kadang-kadang kesulitan untuk mengakses ke bawah, itu harus menggunakan slider yang sebelah kanan persis ini, Pak, yang kanan banget itu. Sebetulnya kita berharap di sebelah tulisan dashboard, terus katalog dan sebagainya, di situ juga ada slider yang bisa kita tarik ke bawah, Pak. Karena itu kadang-kadang di komputer-komputer tertentu itu kadang-kadang kalau diklik itu sudah muncul menu banyak, itu nanti yang ke bawah ketutup gitu, Pak. Nah, itu kadang-kadang ada semacam itu. Jadi kita berharap di samping di sebelah ini ada slider. Kemudian ada slider juga. Jadi apa namanya? Terus ini, Pak, yang tulisan jumlah anggota baru, jumlah anggota aktif itu, kalau di English versi 32, di situ kan ketika kita klik itu dia akan langsung masuk ke daftar anggota itu. Ya, kemudian untuk apa namanya? Jadi tombol-tombol angka-angka di situ itu angka yang hasil dari jumlah ada di tabel di apa database. Tapi ketika diklik itu dia akan langsung banyak anggota, dia langsung ke daftar anggota itu, Pak. Nah, ini kalau yang di sini kan tidak, ini diklik tidak akan lari ke sana, Pak. Jadi itu apa namanya? Itu yang di yang di apa namanya? Yang kita harapkan seperti itu, Pak. Terus ini di sini, terus oh iya, terus coba masuk di ini, Pak. eh katalog katalog itu daftar katalog coba, Pak. Secara desain visual di sini udah oke, Pak. Saya senang tampilannya jadi seperti ini, oke banget, smooth, lebih apa ya, enak juga gitu. Baik. Ada lagi Pak Sirojudin? Ya, ini, Pak, ini kalau coba diklik tambah katalog, Pak. Apa namanya? Jadi ya, ya, ini kan kalau di sini kalau tidak salah kita sudah, saya kemarin lihat itu untuk setting entry katalog dia adalah ada bisa switch antara tampilan POMMAC dengan POM sederhana, di mana itu di setting di setelan sepertinya sudah di setel. Jadi orang itu tidak selalu disuguhkan dengan tampilan itu, tapi sepertinya ada itu, ada pengaturan itu. Nah, itu jadi nanti ini akan menjadi apa namanya, suatu kebutuhan kita untuk ketika mau ngentri itu dia sudah dipatenkan apa semacam di-fix-kan di tampilan sederhana atau di format MAC. Tapi kalau bagi di daerah itu kebanyakan itu. Cuman eh, ditambah katalog, ini yang saya lagi kehilangan ada salin katalog, Pak. Salin katalog sepertinya hilang, Pak. Padahal itu bagi pengelola perpustakaan sangat berguna ketika entry buku. Karena kita selama ini di daerah ini, Pak. Ini jadi untuk teman-teman jangan khawatir, ke depannya English versi 4 bisa milih POM sederhana hampir secara permanen ketika settingan itu tidak dirubah. Nah, itu kan nanti akan otomatis dia langsung ini. Ini hal yang baru sepertinya ya. Di 32 sepertinya belum ya, Pak Aris. Iya, Pak. Di 32 tadi pilihan untuk tampil apa setting ke tampilan sederhana ataupun itu sepertinya belum ya. Ada sebetulnya. Sudah ada. Sudah ada ya. Kok kayaknya saya belum lihat. Ya, terus ini Pak, ditambah katalog. Ini untuk salin katalog dari Perpusnas atau dari apa namanya? Itu salin katalog ya. Dari IL. Iya, salin katalog. Salin katalog kan biasanya kita nyalin katalog itu dia bisa langsung direct langsung mencari, kemudian langsung kita pilih ataupun kita unduh MAC dari opak.perpusnas.go.id. Kita pilih kode MAC atau kode XLM itu.
Nanti upload di situ, dia langsung tampil situ, Pak. Di Maksudnya ini gimana, Pak? tidak Maksudnya ada. belum ada gitu fiturnya di sini. Di sini fitur itu belum ada. Di Belum, oke. 32, 31, 3 itu ada, Pak. Itu Ya, baik. sangat membantu, Pak. Karena Berarti bagi fitur salin katalog tolong juga akomodir ya. Gitu ya. ya, teman-teman di daerah itu ketika kita kedatangan buku banyak banget, Pak, buku baru, kita mau entry itu ketika ngambil katalog dari perpustakaan ada, itu sangat cepat, Pak. Satu Ya, hari itu bisa berapa gitu sepanjang koneksi internetnya bagus. ya Di baik, sini Pak. jadi itu adalah apa namanya hal yang sangat membantu. Tapi kalau sampai ini hilang, banyak yang nangis, Pak. Iya, nanti ditambahkan mungkin ini belum Nah, ya, belum. jadi itu yang itu kan kita bisa ngambil dari LOC, Library of Congress Amerika, dan dari Perpusnas. Itu bisa kita milih format MAC ataupun format XLM kalau nggak salah. Siap, Ya, siap. Nanti ya. Nah, ditambahkan. Lanjut, ada lagi, Pak? lanjut di apa namanya 5 menit di lagi soalnya nih, Pak Sirojudin. eksemplar, Pak. Eksemplar ini sepertinya harusnya ini. Tinggal berapa menit, Pak Aris? Kenapa? Tinggal berapa menit? 5 menit lagi, Pak, karena Itu masih ya, ada ya udah. sesi, Ini kita perlu sesi tanya jawab nih. ini keanggotaan, Pak, keanggotaan ini yang perlu tadi kemarin saya sampaikan. Ya, kalau di daftar anggota, ya coba di daftar anggota, Pak. Ya, kenapa, Pak, di daftar anggota? Langsung aja, Ini Pak. belum Langsung belum berubah, disampaikan belum aja. berubah. Ya, belum berubah ke daftar anggota, Pak. Wah, lambat ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Sirojudin sampaikan aja apa Oke. yang. Oh ya, Ah, untuk di daftar anggota itu kita dalam rangka mensukseskan program Sakti Perpusnas, Pak, yang nanti itu akan menjadi database anggota se-Indonesia berdasarkan NIK sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang administrasi pendudukan di pasal 64 ayat 2 bahwa seluruh layanan publik biasa harus hafal betul ya. berbasis NIK. Iya, poinnya apa, Pak? Di poinnya kita berharap di entry keanggotaan ketika kita milihnya menggunakan NIK ataupun KTP, coba ketika kita masukkan kode, umpamanya kode wilayah itu kan seperti Jawa Tengah itu kan 33 gitu, Pak. Nah, Jawa Tengah itu 33. Nah, ketika Jawa Tengah kita ngetikkan 33, otomatis di alamat itu dia akan langsung muncul tulisan Jawa Tengah. Ya. Kemudian ketika kita memasukkan digit ke 34, seperti Purbalingga kan 03, 33, 03, ketika masukkan 03 itu langsung tampil Purbalingga, Pak. Ini di Kemudian, nomor identitas ya, Pak? iya, di nomor identitas. Coba tampilkan kalau nambah anggota, Pak. Oh ya, ya. Nah, ketika nanti dia masuk di digit ke berapa? Ke 56, dia berarti akan langsung mengakses kecamatan. Ketika kecamatan itu tidak ada di kelompok 03, harusnya kecamatan itu tidak tampil, Pak. Nah, itu akan apa namanya? Untuk meminimalisir terjadinya entry NIK palsu, Pak. NIK palsu dan NIK itu adalah harus 16 digit. Seperti di Sakti yang saya coba, program Sakti Perpustakaan yang saya coba, ketika saya masukkan 16 digit itu adalah huruf, itu di-approve sama aplikasinya Perpusnas. Nah, padahal harusnya tidak. NIK kan harus 16 digit angka dengan angka-angka unik. Seperti umpamanya kepala berapa ya? Di kepala kalau kode wilayah itu kan dia dari 11 sampai 92 untuk kode provinsi. Tetapi kode 20 itu tidak sampai hari ini belum terpakai, Pak. Jadi ketika ada orang masukkan NIK di depannya adalah 20, harusnya tidak bisa terupload. Oke, baik. Intinya gini, Pak ya. Nah, Kalau saya baca tadi, bagaimana ketika nah, mengisikan identitas dengan NIK, ada semacam validasi ya, Pak. mm, Pak Sirojudin ya. Dan ya, jadi itu dia nanti akan nyambung kita manggil lihat data apakah itu harus data integrasi wilayah. dengan database Dukcapil atau mungkin tidak, atau bisa membuat satu master yang Ya. Sehingga tidak Ini bisa sebetulnya langsung di sebetulnya ini lokal. tidak Pak Aris, Iya, Pak. ya Pak Aris, kalau hal semacam ini sebetulnya
ini di apa namanya, kalau saya lihat di website Kodobia ini pun sebetulnya sudah di-share, Pak. Jadi hal semacam ini kan sebetulnya hanya untuk membantu agar meminimalisir penggunaan NIK di perpustakaan yang tidak semestinya, Pak. Baik, jadi kita bisa ambil itu sebagai master data untuk validasi ya Pak ya. Ya, validasi. Jadi Oke, baik. Ya. nanti itu bahkan bisa di buku tamu, walaupun dia non anggota, mengetikkan nick-nya itu akan dibimbing berdasarkan database kode wilayah. Sehingga nanti apa namanya, di buku tamu pun nanti dia akan memunculkan NIK dan nama. Ketika seperti di tempat kami, untuk anggota itu tertib, Pak. Mesti dia nick dan namanya kan sudah valid itu kan, sudah terdata. Tapi bagi yang non anggota, terutama anak-anak, itu masukannya adalah namanya aneh-aneh, Pak. Kadang-kadang ada dikasih nomor satu huruf tok, namanya A gitu saja. Terus alamat B gitu kan. Oke. Nah, itu jadi data yang tidak valid ketika kita diverifikasi untuk sampling data pengunjung, Pak. Baik, Itu. baik Pak Sirojudin. Jadi ini Mungkin yang ada bisa semacam kami. validasi juga mengenai jumlah Iya. karakter ya Pak. Iya, berdasarkan jumlah karakter itu. Ada minimal jumlah karakter. Jadi ke depan, jadi harapannya data yang ada di perpustakaan adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, ya apa gunanya kita sebagai salah satu lembaga untuk peningkatan kualitas SDM, tapi kok sudah berbohong gitu, Pak. Baik, bukan berbohong ya mungkin ya. Iya, jadi pengunjungnya, Pak, yang kadang-kadang berbohong, sehingga kita menyajikan data bohong itu, Pak. Iya, Nah, iya. ya, nanti kalau Pak Aris itu bisa lihat di database tempat saya bagaimana isian data pengunjung yang non anggota. Siap, siap. Waduh, itu kita filter itu, Pak. Saya harus milah Iya, itu. nanti mungkin Ya. dipikirkan lah treatmentnya ya supaya data itu validasi. Cuma memang kalau mau benar-benar fix namanya sesuai database Dukcapil, memang kita harus terintegrasi ya, dan itu Ya. sepertinya kita harus perlu bicarakan juga dengan Dukcapil ya, karena Iya. mereka juga punya rule mengenai penggunaan data. Iya, Baik, tetapi tapi kita coba akomodir Pak Sirojudin. Baik Pak Sirojudin, ini waktu terus berjalan. Ada lagi Pak Sirojudin selain itu tadi sudah kami tangkap. sebetulnya saya sih kepenginnya buka satu persatu, Pak, tapi kayaknya waktu nggak cukup ya. Udah habis Iya, mungkin Pak Sirojudin mungkin paparannya, kalau pakai paparan itu bisa cepat ya, cuman paparannya mungkin ini tadi ya. Iya, Ya sudah. koneksinya juga di sini agak susah juga ini. Tidak apa-apa Pak Kenapa, Sirojudin, secara garis besar poin-poin mungkin apa lagi yang garis besar aja lah Pak Sirojudin, karena Iya, waktu juga jadi kita ini kasih Pak Aris, kesempatan untuk tanya jawab. iya, nanti kami berharap di Inlis versi 4 itu sebelum di launching itu nanti apa namanya, seperti di poin 9 poin tentang uji UI UX itu kan di poin paling akhir adalah uji pengguna, Pak. Uji pengguna ini kan kalau hari ini baru diwakili mungkin oleh saya, Mas Rihartono dan Mas Tian, Pak Ika dan sebagainya, tetapi dalam kondisi sepertinya yang kami sampai tadi malam kita coba kan belum full itu, Pak. Iya, Seperti memang masih dalam tahap eksemplar itu kan belum muncul, Pak. Belum muncul, sehingga ini apa namanya, kita jadi terbatas untuk uji. Saya sih senang juga karena di sini itu ada beberapa penyederhanaan narasi, tetapi apa namanya, sayangnya itu belum bisa full kita coba, Pak. Kemudian kesesuaian daripada penamaan nomenklatur, contoh antara eksemplar, akuisisi, koleksi, itu coba dijadikan satu, Pak. Ya, kalau ini kan masih ada eksemplar, terus nanti kalau di administrasi itu nanti ada setelan koleksi gitu, Pak. Setelan akuisisi kalau nggak salah ya. Jadi itu nanti mungkin akan menjadi rancu, Pak. Oke, Jadi baik, Pak. kemudian ini, Pak, dalam rangka nanti uji coba penggunaan, coba ketika sudah dimasukkan di PDN, kita bikin simulasi dulu. Kita kita share link sebanyak-banyaknya sebelum digunakan secara luas. Apakah nanti itu akan nge-lag apa enggak? Karena dari tadi saya di chat itu juga banyak yang mempertanyakan kekuatan daripada PDN, Pak, Pusat Data Nasional, ketika nanti harus digunakan secara bersama-sama oleh pengguna perusahaan se-Indonesia. Hari ini yang tercatat yang bisa masuk adalah sekitar 1.000, ditambah dengan di YouTube itu mungkin
ada 1.500. Nah, kalau seluruh perusahaan di Indonesia sejumlah itu, apakah nanti akan bisa mengakomodir? Karena seringkali saja yang tidak se-intent purpose dalam penggunaannya itu sering terjadi ngelag, Pak. Jadi harapan kita memang ke depan apa namanya, untuk Inlis versi 4 ini coba dibuat semacam apa? Jadi dia sinkronis data, Pak. Jadi kita data sudah masuk, tapi nanti data berjalan itu juga bisa masuk. Di samping di daerah kita tetap ada Inlis yang terinstal di server. Oke, Jadi kita berarti punya penetrasi master tes tadi database. ya Pak. Kita punya master database daerah juga, Pak. Jadi karena kalau nanti di PDN suatu saat terjadi bencana, kita tidak punya data sama sekali, datanya hilang itu, waduh, kita tidak bisa membayangkan, Pak, repotnya ngentri buku di tempat saya itu katalog ada 34.000 kalau nggak salah, Iya ya Pak Sirojudin. 10.000. Nah itu Oke, yang ini kita mungkin salah satu solusi nanti juga ya. Dan iya. oke, tadi sudah dicatat, jadi kita perlu uji coba kekuatan server ya, stress test, lalu sinkronisasi. Iya. Apalagi Pak, sudah cukup ya? Iya. Nomenklatur tadi untuk Cukup, Pak. sudah saya catat. Baik Pak Sirojudin, nanti mungkin Iya. setelah ini disempurnakan, kita siap diuji, nanti tentunya kami akan melibatkan lagi Pak Sirojudin dan narasumber lain, mungkin ditambahkan dengan beberapa kader daerah ya untuk melakukan QC lah istilahnya ya, sampai ini benar-benar bisa diuji coba dan kemudian nanti ketika server PDN siap, ini kita lakukan tadi stress test ya, mungkin beberapa perpustakaan kita masukkan dan seluruh pengguna kita undang untuk melakukan akses secara bersama-sama ke server, ke salah satu perpustakaan gitu ya, ke salah satu data perpustakaan ya, data-data di data Inlis di salah satu perpustakaan. Oke Pak Sirojudin, mungkin karena waktu terbatas, nanti mungkin bisa dirangkum lagi Pak Sirojudin kalau ada tambahan diberikan masukan kepada kami. Untuk sementara mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Sirojudin. Kita kasih kesempatan untuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita berikan aplaus untuk Pak Sirojudin. Luar biasa tadi untuk gagasannya, terutama concern terkait validasi data penduduk ya. Bagaimana sebisa mungkin kita data-data orang atau pengguna yang mengakses itu bisa tervalidasi. Jadi tidak banyak data-data yang istilah data-data yang dummy atau data-data yang tidak jelas. Baik, ini mungkin nanti ada satu treatment untuk validasi tersebut. Baik, kita kasih kesempatan untuk penanya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta daring melalui chat, dan mungkin nanti dikombinasikan kalau ada peserta yang ingin bertanya, peserta yang hadir di ruangan ini ingin bertanya, bisa ditampilkan mungkin ya, Mbak. Ini nanti Mas Hamka, Mas Ilyas, tolong dijawab dengan singkat padat saja ya, karena saya lihat pertanyaannya luar biasa banyak sekali ini, dan beberapa memang agak mirip-mirip juga, jadi mungkin bisa menjawab juga pertanyaan yang lain. Tadi saya sudah memberikan tanda warna hijau ya. Siapa yang ingin menampilkan? Mbak Ninis? Tadi sebenarnya saya kasih hijau terang itu saya yang ngasih, tapi nggak apa-apa. Tadi sama Mbak Nadia ya udah di. Oke. Pertanyaan ini saya ngelihatnya gimana ya? Saya ngintip aja deh dari nomor yang pertama, mungkin ditampilkan slide nomor 2 ya. Dari pertanyaan dari Mas Aryadi, ini kebetulan suka ngobrol juga sama Mas Aryadi ini, SMPN 1 Jenangan Ponorogo.
Bagaimana dengan data yang sudah diupload ke versi 3, apabila pindah ke versi 4 mengulang atau hilang? Apakah data kami tidak tertumpuk dengan data Perpusnas? Silakan Mas Ilyas atau Mas Hamka. Singkat padat saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dengan singkat. Karena di sini sudah ada profiling, sudah ada unique key yang kita gunakan adalah nomor MPP atau branch ID. Jadi data tidak akan tertumpuk karena data akan masuk sesuai dengan key masing-masing tadi. Kemudian bagaimana metode migrasinya? Nanti kami siapkan semacam migrator. Tadi pertanyaan dari Pak Sirajudin yang selama ini mungkin menggunakan Excel, jadi nanti tidak menggunakan metode seperti itu lagi. Kita menggunakan DB interface. Jadi database existing yang ada di database, kita cukup meminta koneksi ke situ aksesnya. Jadi cukup menggunakan username, kemudian nama database-nya, kemudian IP-nya sama portnya. Nanti kita lakukan sinkronisasi secara otomatis. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya Mas Haryadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjutnya slide 3. Ini agak berat, ini dari Mas Ramadian Tuntas Laksana, ini salah satu kader juga di Jawa Timur. Karena kelihatannya Mas Ramadian sudah membuat inovasi-inovasi ya di sana. Jadi pertanyaannya secara legal, apakah diperbolehkan website instansi hanya memanfaatkan fitur REST API dari InlistLite, ya versi 4 maksudnya mungkin ya, untuk menampilkan data-data yang diperlukan. Dan kami sudah memiliki WA Gateway, WhatsApp Gateway, wah keren sekali. Untuk InlistLite yang saya bangun dengan framework Laravel. Apakah bisa ke depan diintegrasikan di cloud-nya atau ada dukungan modul gateway sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ramadian dari Disposik Banyuwangi. Saya jawab dengan cepat aja. Jawabannya adalah sangat dibolehkan ya. Jadi memang Trace API itu kita buat memang untuk memudahkan teman-teman saling bertukar data. Jadi di salah satunya juga API itu juga untuk memudahkan kalau nanti di sisi teman-teman ada pengembangan, API-nya itu tetap bisa kita tarik untuk datanya tetap terkoneksi dengan database nasional gitu. Jadi dia sudah dua arah, tidak satu arah lagi seperti Sakti. Kalau Sakti kan dia hanya dari bawah ke atas, tapi data Perpusnas yang sudah masuk nggak bisa dilihat di teman-teman di bawah. Jadi jawabannya bisa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Nanti bisa komunikasi juga langsung bagaimana teknisnya kalau sudah ini bisa sudah terwujud ya. Baik, selanjutnya slide 4 dari Dispersip Riau, ya namanya kok nggak ada nih. Oke lah. Pertanyaannya, apakah untuk perpustakaan perguruan tinggi dan sekolah di bawah provinsi yang sama juga masuk dalam visibility admin provinsi? Maksudnya mungkin bisa dilihat ya, perpustakaan perguruan tinggi dan nggak apa-apa, Mas Hamka aja. Boleh jawab. Ya, baik, saya jawab. Jawabannya iya. Jadi memang kita buat secara hierarki. Tadi ada admin pusat, secara visibility bisa melihat semua data provinsi. Kemudian provinsi juga berjenjang secara visibility bisa melihat semua data kabupaten kota dan sampai ke level sekolah dan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang ada di area provinsi atau kabupaten kota bisa dilihat oleh super admin area tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hamka perjawabannya. Slide 5 ini dari Mas Ruzani SMPN 1 Pontianak. Ini mungkin mewakili juga pertanyaan dari peserta lain ya. Ketika mereka mau migrasi dan mereka sudah online, gimana nanti? Apakah mereka yang lakukan sendiri atau bagaimana? Mungkin silakan Mas Hamka atau Ilyas mungkin ya. Silakan. Ya baik, mungkin untuk secara umumnya nanti proses migrasinya mirip dengan proses migrasi bagaimana teman-teman migrasi dari aplikasi Slim Senayan ke InlistLite. Kan kita punya migrator yang desktop ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi tinggal dimasukin, kita minta nanti akses port database-nya, kemudian langsung otomatis terkoneksi dengan database nasional gitu. Jadi harusnya sih effort-nya tidak terlalu besar gitu. Mungkin itu Pak jawaban singkatnya. Nah kalau yang kedua tadi telah online menggunakan hosting, bagaimana proses perpindahannya? Sama, di hosting itu kan teman-teman bisa juga open remote database-nya ya. Jadi nanti tinggal kita minta IP-nya sama nama database-nya dari hosting tersebut, tinggal kita nanti migrasikan secara online gitu. Bisa seperti itu. Oke, artinya nanti migrasi
bisa fleksibel ya, dan pastinya dibantu ya, jangan takut nanti ditinggal gitu, karena ini kan servernya ada di cloud, servernya di PDN, jadi tidak bisa sembarang orang memindahkan data di situ ya. Nanti kita akan bantu Mas Ruzani. Terima kasih. Nah, ini sedikit mungkin yang slide 8 slide 9 mungkin ya, ada hubungannya tadi dengan melihat data di bawahnya. Ini menarik dari Mbak Silmi atau Mas Silmi ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Intinya gini, apakah provinsi bisa juga melihat data provinsi lain? Silakan. Baik, karena Bisa. ini sifatnya berjenjang dari atas ke bawah. Itu dari atas bisa melihat ke bawah, tapi kalau sejajar horizontal nggak bisa. Berarti Jadi- yang bisa melihat provinsi lain hanya Pusat. Perpusnas gitu ya. Pusnas. Ya. Jadi ya sebenarnya boleh ngintip, cuman kayaknya sih nggak perlu ya. Nanti mungkin bisa melihat dashboard nasional kalau memang diperlukan gitu ya. Baik, ini menarik. Oke, nomor 8 mungkin ya, sedikit ini agak menggelitik juga dari Bu Sari atau Mbak Sari di Pusipda Kota Sukabumi. Boleh tidak kabupaten kota menggunakan aplikasi Inlisat versi 4 sementara provinsi tidak menggunakan? Jadi mungkin saya jawab dulu. Jawa Barat sudah menggunakan Inlisat ya. Dan kalau dalam konteks Jawa Barat, karena Sukabumi di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sudah menggunakan Inlisat dan pastinya mereka siap untuk pindah ke versi 4, dan Sukabumi pastinya kalau pakai Inlisat provinsi sudah pakai. Tapi mungkin ada kasus, mungkin ada provinsi yang nggak pakai Inlisat versi 4, tapi kabupaten mau pakai versi 4, gimana itu? Jadi sebenarnya secara ideal akun Sukabumi itu nanti di-create oleh Provinsi Jawa Barat, idealnya begitu. Tapi kalau ada case provinsinya mungkin menggunakan sistem lain gitu ya, atau dia customisasinya udah banyak, nanti akunnya bisa dibantu di-create-kan oleh admin pusat. Jadi tetap bisa. Oke, terima kasih Mas Hamka. Kemudian, nah ini dari Kementan, ini slide nomor 11 mungkin ya. Ini juga mungkin agak sedikit unik ya, karena memang sudah terbangun. Jadi dari Pak Edi Mustafa, Perpustakaan Polbangtan Malang, kami sudah menjalankan sistem cloud untuk perpustakaan di lingkup Kementan. Jadi Kementan mungkin sudah membuat model Inlisat berbasis satu server, di mana nanti dia menggunakan lokasi gitu ya, sistem lokasi untuk perpustakaan di bawah Kementan. Nah, nanti kalau dimigrasikan ke server pusat atau PDN mungkin ya, apakah tetap pusat atau Pustaka Bogor yang menjadi cloud Inlis, atau mungkin artinya dipindah ke PDN atau gimana? Baik, karena sistem Inlisat versi 4 ini kita mengusung interoperabilitas yang sangat tinggi, jadi bisa dua-duanya. Sistem yang sudah dibangun, sistem cloud yang sudah dibangun di Kementan itu tetap bisa berjalan, kemudian nanti menggunakan fitur sinkronisasi saja. Jadi dari cloud to cloud, itu bisa seperti itu. Jadi jawabannya bisa dilakukan di cloud-nya Kementan, fungsi operasionalnya bisa juga dilakukan di cloud Perpusnas. Dan bisa dua-duanya juga. Seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hamka. Slide nomor 13. Nah, ini mungkin pertanyaan mendasar, tapi sebenarnya mungkin perlu banyak yang memahami juga ya. Dari Pak Paiman Sulaiman, Dinas Pendidikan, Perpustakaan Arsip Daerah Prof Papua. Oh, digabung ya Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip ya. Ini baru tahu saya nih. Pertanyaannya versi 4 menggunakan jaringan internet. Bagaimana kalau tiba-tiba jaringan internet error? Jaringan internet di sana mungkin ya, di provinsi atau di dinas. Jaringan internet kami sering atau pernah di versi 4 nanti bagaimana solusinya untuk melayani pustaka secara offline, sedangkan data-data seperti buku tamu, baca di tempat, peminjaman, pengembalian harus diinput. Silakan.
Ya, jadi tadi kan pas presentasi juga sudah disampaikan bahwasannya nanti tetap ada versi yang installer ya, yang hybrid nanti disesuaikan memang mana-mana perpustakaan yang mempunyai kendala dengan data internetnya dan sebagainya, termasuk dengan customisasi, itu nanti bisa tetap menggunakan yang versi eh, installer gitu. Nah, nanti narik datanya seperti apa? Sama persis dengan ini kartu sakti. Kartu sakti itu kan Bapak Ibu sekalian datanya tidak ditarik real time kan. Jadi itu ditariknya kalau nggak salah saya biasa nyetingnya setiap pagi tuh, setiap jam 9 pagi baru datanya ditarik. Nah, nanti jadi konsepnya sama juga. Ketika misalnya datanya sudah banyak, di waktu kapan kita pengen sinkronisasi ya teman-teman bisa sinkronisasi ketika memang internetnya sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi secara apa namanya secara sistem dimungkinkan gitu. Cuman nanti memang bertahap ya untuk yang proses hybridisasi ini. Mungkin itu Pak Aris. Baik, tadi ini masih banyak sebetulnya ya, banyak sekali yang bertanya dan berbeda, tapi nanti mungkin kasih kesempatan dulu ya ke teman-teman peserta yang hadir di ruangan ini. Apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, boleh silakan langsung saja. Silakan Ibu, sebutkan. Itu ada mic-nya. Ya, dari nama dan dari instansi mana Bu? Terima kasih. Nama saya Wiwi Pak, saya dari Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Bu Bibi dan ya. Anak, ya, di Ya, perpustakaan PPA. khusus. Siap. Ada beberapa sih. Yang pertama adalah konsen saya terhadap penyebutan sex aggregation. Tadi kan dipermasalahkan juga gitu. Sebaiknya konsultasi sama BPS aja. Apakah menggunakan terminologi laki-laki perempuan atau pria dan wanita. Kemudian kalau saya tadi baca di literatur bahasa Inggris itu malahan ada males and female gitu. Cuman kan kalau kita kayaknya ya gimana gender itu kan jantan dan betina gitu. Tapi kan kayaknya kurang pas juga gitu. Kemudian yang kedua saya usul aja soal keamanan. Saya tidak tahu persis bagaimana security sistemnya. Cuman saya konsen English kami itu pernah jebol terus karena kita membuka kartu anggota itu bebas, orang bisa daftar sendiri, kemudian dan datanya masuk aneh-aneh semua, kemudian jebol nggak karu-karuan. Dan saya setuju dengan menggunakan KTP, nggak apa-apa, kita nggak usah versi ini terlalu memburu orang untuk jadi member, ternyata malah sistem kita jebol, nggak bisa dinikmati orang se-Indonesia. Kemudian ya saya juga setuju juga yang tadi ketika penggunaan bahasa juga barangkali banyak juga yang punya literasi pakai alfabet dari macam-macam kayak bahasa Jerman itu ada U itu U yang titik dua, belum lagi bahasa Perancis punya apa, tapi ya gimana caranya. Kemudian kalau saya konsen adalah kita terhambat untuk ngentri English ini karena kita baca buku klasifikasinya itu terlalu tebal gitu. Jadi usul saya bagaimana kalau misalnya English itu juga terintegrasi dengan sistem klasifikasi gitu. Ketika kita searching tentang ini kemudian langsung muncul kodenya gitu loh. Karena kita jadi malas semua gitu. Bahkan anak yang belah magang punya kita itu dengan nilai rata-rata IP-nya 4 itu cerdas banget anaknya itu, tapi dia pun ketika dia klasifikasi itu satu hari itu dapat 10 aja dia udah berat banget gitu untuk yang seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi impian juga ya kita supaya bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel juga ya. Tapi ini dulu yang kita uji cobanya kita dulu aja, kemudian nanti kaum difabel itu. Demikian Pak, nanti kalau ada ide lagi saya akan lewat tulisan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Ini kayaknya pernah komunikasi kita ya Bu ya. Curhat nih Bu Wiwi sama saya masalah keamanan ya. English Light waktu itu mungkin kena serangan ya Bu Wiwi. Tapi sudah dibantu pemilihan ya Bu Wiwi. Tadi mau saya ajak karena itu hotel kan masih ada privilege, ada pembatasan gitu dari segi akomodasi gitu ya. Jadi kan saya kan nggak mungkin kan gini, kata dia dibedakan sistem ini gitu loh Pak. Jadi dilepas dari Inggrisnya itu. Dan saya juga tanya nanti ini apakah opak atau kalau sebagai kita misalnya dijatah gimana, kemudian kalau hanya sebagai penikmat aja, kan juga ada opak dan Inggrisnya nanti bagaimana? Oke.
Baik, Bu Wiwi, terima kasih. Nanti mungkin bisa sih kita membuat satu momen untuk berdiskusi dengan tim IT-nya, Bu Wiwi. Kami siap dan terbuka. Kemarin juga ada masalah di listnya DPD RI ya. Jadi ketika memang itu membutuhkan komunikasi dengan pihak IT, jadi bareng-bareng yuk kita ngobrol cari waktu via Zoom aja mungkin ya supaya nggak repot, supaya ada persamaan persepsi. Boleh. Nah,